Sebelum kamu mulai cerita ini, pastikan lampu sudah dimatikan. Gunakan headsetmu, lalu perhatikan dengan apa yang ada di belakangmu. Cerita horor KKN. Sudah 1 bulan lebih saya tidak bertemu dengan kawan saya. Andik namanya, bukan nama sebenarnya. Kami sama-sama aktif di sebuah organisasi primordial. Sebelumnya Andik sudah pamit kepada saya bahwa ia akan melakukan pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata KKN di sebuah daerah selama 1 bulan. Organisasi primordial tempat saya berorganisasi mengadakan kegiatan perayaan Maulid Nabi di sekretariat pada malam hari. Banyak teman-teman saya yang juga datang, salah satunya Andik. Setelah kegiatan selesai, acara selanjutnya tentu saja makan-makan dan ngobrol ke sana kemari. Andik yang duduk jauh dari saya, lalu mendekat dan duduk di depan saya. Saya mendapatkan pengalaman horor selama KKN. Bisa banget nih ditulis. Lebih seram dari KKN Desa Penari, masih ada yang ngikut, ujarnya kepada saya. Saya hanya tersenyum kecut saja, sebab menulis hal-hal semacam itu membutuhkan energi yang besar. Maka dari itu, saya masih menimbang-nimbang jika akan menulis kisah horor. Mendadak kepala saya terasa pusing, tengkuk terasa berat, mata terasa perih, ingin sekali muntah rasanya. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, saya pun pamit pulang ke kosan. Nanti saya kabari kamu lagi ya untuk mendapatkan cerita detailnya, ujar saya kepada Andik. Keesokan harinya saya beraktivitas seperti biasa, berangkat ke kantor, dan telah melupakan kejadian tadi malam. Malamnya saya memutuskan untuk menginap di kantor, sebab sudah terlalu larut malam dan tidak ada lagi kendaraan umum ke kosan tempat saya tinggal. Selain itu juga besoknya weekend. Malam itu yang tidur di kantor bukan hanya saya saja, tetapi juga ada 2 kawan saya. Hingga jam menunjukkan pukul 3 dini hari, mata saya tak kunjung terlelap, padahal badan sudah sangat lelah. Jam 3.30, akhirnya saya bisa tidur. Baru beberapa menit terlelap, saya langsung masuk ke dalam alam mimpi. Dalam mimpi tersebut, saya tidur di kosan. Tangan saya dicengkeram oleh sosok tinggi besar berwarna hijau. Makhluk tersebut seperti hendak membawa saya. Terus saya berusaha untuk melawan. Dengan pukulan disertai teriakan Allahu Akbar, akhirnya saya bisa lepas dari cengkeraman makhluk tersebut. Ketika saya melihat jam di handphone, ternyata baru menunjukkan jam 3.45. Keesokan harinya saya ngechat Andik supaya nanti malam ia datang ke kosan. Teror dalam mimpi. Saya meminta Andik untuk datang ke kosan saya jam 9 malam. Namun, hingga jam menunjukkan pukul 10, ia tak kunjung datang. Ia baru datang jam 10.30. Katanya karena ada teman yang datang. Lalu saya menanyakan apakah ia pernah mengalami ketindihan atau rep-repan selama KKN. Ia mengatakan pernah, di mana nyawanya hendak ditarik ke sebuah tempat. Kemudian saya berpikir, apakah mimpi yang saya alami semalam ada korelasinya dengan kejadian yang dialami oleh Andik? Entahlah. Ia menceritakan setelah pulang dari KKN, sering ada suara perempuan tanpa wujud yang memanggil namanya. Sebuah suara yang juga pernah ia dengar tatkala KKN. Bukan hanya nama, tetapi juga ajakan sini mampir. Hal tersebut membuat dirinya bertanya-tanya, apakah ia halusinasi atau jangan-jangan hantu dari tempat ia KKN mengikuti dirinya. Lebih lanjut, ia menceritakan kejadian yang dialami ketika baru saja sampai rumah selepas KKN. Sesampainya di rumah, Andik langsung tertidur. Ketika bangun tidur, badannya merasa tidak enak. Feelingnya mengatakan ada sebuah hal yang terjadi pada salah satu teman KKN-nya yang bernama Siti. Bergegas ia segera menelepon Siti.
Bisa dikatakan Andik ini cinlok dengan Siti. Siti menceritakan bahwa di rumah kondisinya drop. Ditambah lagi dengan mimpi yang ia alami, membuat ia terus kepikiran dengan mimpi tersebut, bingung mau cerita ke siapa. Lalu Siti pun menceritakan perihal mimpi yang ia alami di rumah. Dalam mimpinya, ia bersama dengan ibunya dikejar oleh cewek. Dalam mimpi tersebut Siti muntah paku dan rambut. Kemudian, masih dalam mimpi itu, jalan yang ia lewati banjir. Setelah menceritakan mimpi tersebut kepada dirinya, Andik mengatakan kondisi Siti sudah membaik. Ia tidak merasa ketakutan lagi. Siti juga menceritakan kepada Andik perihal perkataan dari kerabatnya yang memiliki kemampuan spesial, bahwa jika tidak ada Andik sebuah hal yang parah, bisa saja menimpa kelompok KKN. KKN yang dilakukan oleh Andik tidak hanya berasal dari satu kampus tetapi beragam kampus. Awalnya tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Seperti halnya KKN pada umumnya, perkenalan teman satu kelompok, berangkat ke lokasi KKN, mendapatkan sambutan dari kepala desa. Salah satu program yang dilakukan oleh Andik adalah dakwah. Langkah pertama sebagai ketua kelompok adalah menemui tokoh setempat yang mengampu pengajian. Ditemuilah tokoh tersebut di rumahnya guna menyampaikan konsep kajian. Namun, tokoh secara tidak langsung menolak kajian tersebut. Kalaupun kami tidak boleh mengisi pengajian, izinkan kami untuk ikut. Demikianlah ujar Andik. Keesokan harinya tokoh tersebut mengutus salah satu muridnya untuk menemui Andik. Murid tersebut menyampaikan bahwa selama ada mahasiswa KKN, pengajian akan diliburkan. Hal tersebut tentu saja membuat Andik terheran-heran. Kesurupan setiap malam. Andik menceritakan bahwa setiap malam, salah satu anggota kelompoknya, perempuan bernama Deta, bukan nama sebenarnya, selalu mengalami kesurupan. Andik tidak mau berspekulasi, tetapi Deta mulai kesurupan sejak ia menemui tokoh tersebut. Beberapa hari sebelum kepulangan, barulah Deta tidak kesurupan lagi. Pas malam pertama kesurupan, yang merasuk mengaku dari hutan samping belakang posko. Setiap kali Deta kesurupan, Andik yang menyadarkannya dengan membaca doa, dibantu anggota kelompok lain. Saya ini dari hutan samping belakang. Saya ini tidak suka kedatangan kalian, karena mengganggu, berisik. Jangan berisik ketika malam, ujar sosok yang merasuki Deta. Keesokan harinya setelah dari pantai, Dita keluar dari posko berlari seorang diri, lalu dikejar. Begitu dibawa masuk, ia langsung kesurupan. Kalian ini lemah, kalian gak akan kuat. Demikianlah yang diucapkanlah oleh sosok yang merasuki Dita. Malam harinya Dita kembali kesurupan. Kali ini ancaman yang diucapkan lebih jelas lagi, bahwasanya ia benci sama Andik, sebab ia kuat. Kedatangan dia mengganggu dukun. Andik pun semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun meminta teman-temannya untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, karena bisa ruwet. Lalu, keesokan harinya sebagai ketua kelompok, Andik dipanggil oleh kepala desa. Kepala desa mengatakan dirinya mendapatkan laporan dari lembaga yang menaungi KKN perihal teror yang dialami oleh kelompok KKN di desanya. Katanya ada masyarakat yang nggak suka dengan kalian, tanya kepala desa. Andik pun menjawab bahwa tidak ada kejadian apa-apa. Ia menjelaskan bahwa mungkin ada kesalahpahaman dan ia akan menanyakan kepada anggotanya. Sepulang dari balai desa, Andik menanyakan apakah ada yang melapor. Ternyata salah satu anggotanya memang melaporkan kejadian yang dialami oleh kelompok KKN. Malam harinya Deta kembali kesurupan. Kali ini disertai dengan amukan. Tuan saya ini benci sama kamu. Lebih baik kamu pulang sekarang atau nggak bisa pulang, ancamnya.
Setan yang merasuki Deta mengungkapkan bahwa ada sosok bersorban putih yang selalu melindungi Andik dari gangguan-gangguan setan di sekitar. Malam berikutnya Deta juga kembali kesurupan. Kali ini badannya kaku. Setelah dibacakan doa, sembuh, lalu kesurupan lagi. Disitulah Andik baru tahu ternyata Deta memiliki kemampuan spesial, yaitu menjadi mediumitator. Pada keesokan harinya hingga menjelang malam, Deta hilang. Warga dan anggota kelompok KKN dikerahkan untuk mencarinya. Segala tempat telah ditelusuri, namun ia tidak ditemukan. Tetapi ada satu tempat yang belum dicek, yaitu hutan samping belakang posko. Maka 2 orang anggota KKN, yaitu Akal dan Akil, ditemani seorang warga setempat masuk ke dalam hutan tersebut. Masuklah mereka ke dalam hutan tersebut. Dengan mata langsung tepat di hadapan mereka melihat Deta langsung lompat ke jurang yang tidak terlalu dalam. Dibawalah Deta naik. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Hanya lecet-lecet dan keseleo. Dibawalah Deta kembali ke posko. Kemudian Andik mengobrol dengan beberapa warga. Para warga mengatakan ada satu pantai terlarang yang sudah dikunjungi oleh beberapa anggota KKN. Pantai tersebut boleh dikunjungi, tetapi harus didampingi oleh warga lokal. Bergegas Andik kembali ke posko dengan maksud menanyakan siapa yang telah mengunjungi pantai tersebut. Sebelum Andik menyampaikan maksudnya, Deta langsung kesurupan, dan ia memperkenalkan diri sebagai penjaga gerbang pantai. Ia merasa terganggu dengan kedatangan 3 orang ke wilayahnya. Ia mengancam akan membuat 3 orang tersebut tidak tenang hidupnya. Janganlah, ketiga orang tersebut tidak tahu jika itu pantai terlarang, ujar Andik. Lalu Andik menanyakan apa yang harus dilakukan. Makhluk penjaga pantai itu menjawab bahwa ketiga orang tersebut harus meminta maaf. Lalu Andik menanyakan kepada anggotanya siapa yang mengunjungi pantai tersebut. Akhirnya mengakulah 3 orang mahasiswi. Andik pun meminta kepada ketiga orang tersebut untuk meminta maaf. Awalnya ketiga orang tersebut tidak mau meminta maaf, akhirnya mau untuk meminta maaf. Begitupun dengan makhluk penjaga pantai, ia tidak mau menerima permintaan maaf. Setelah didesak oleh Andik terkait janjinya untuk menerima permintaan maaf, akhirnya ia mau untuk memaafkan. Ketiga mahasiswi tersebut dipanggil untuk masuk. Namun sebelum itu makhluk penjaga pantai yang merasuki tubuh Deta mengatakan, "Nanti dulu," sambil melirik ke samping. Ketiga mahasiswi tersebut masuk ke dalam dan meminta maaf. Tak berselang lama Deta kembali kesurupan lagi. Tetapi kali ini makhluk yang sama di malam-malam sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh kalian pasti akan diketahui oleh Tuhan saja, ujarnya. Andik penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi. Setelah ia tanya-tanya, ternyata dahulu kala ada perampok dari Madura yang datang ke desa tersebut dan menjarah. Andik menerka apa mungkin itu penyebabnya, karena ia memiliki darah Madura dari ayahnya. Sesampainya di rumah, ia masih mendapatkan teror suara perempuan yang memanggil namanya. Suara yang sama persis ia dengar di tempat KKN. Akhirnya saya menanyakan apakah ia membawa sesuatu dari tempat KKN. Ia menjawab iya. Ia membawa gelang. Gelang kayu itu saya buat sendiri, bukan mengambil atau nemu, ujar Andik. Andik juga menceritakan bahwa teman KKN-nya yang bernama Siti yang diceritakan di awal dikirimi pelet oleh sesama teman KKN. Cerita Jembatan Angker. Ali adalah karyawan pabrik. Sudah biasa ia pulang larut bila ada lemburan. Dia termasuk orang yang pemberani karena tak takut mengendarai motor sendirian, walau jalan dari pabrik ke rumahnya cukup jauh dan harus melewati hutan. Ali juga bukan orang yang percaya dengan intensitas bernama hantu. Jadi dia cukup percaya diri melintasi gelapnya malam.
Suatu hari Ali harus lembur hingga tengah malam karena pabrik dalam masa sibuk-sibuknya. Ali pulang sendirian dengan menahan kantuk. Dia merasa jalan yang ia lalui sangat jauh dan tak sampai-sampai pada tujuannya, rumah. Kondisi setengah mengantuk membuat Ali tak memperhatikan sekitar. Dia menggerutu karena jalan panjang seperti tak ada ujungnya. Ini kenapa nggak sampai-sampai sih? Apa jalannya memang sejauh ini? Ali berhenti di sebuah jembatan untuk sekedar memeriksa ponselnya. Udah 1 jam lebih. Biasanya setengah jam aja udah nyampe, tapi kenapa ini enggak? Ali berdecak kesal lalu menyimpan ponselnya ke saku jaket. Pemuda itu kembali melajukan motornya dengan kecepatan lebih cepat. Kantuknya seakan hilang terbawa angin saat rasa kesal memuncak. Matanya jadi lebih cermat mengawasi sekeliling dan menemukan kejanggalan. Aneh, aku udah ngebut tapi dari tadi nggak pindah-pindah tetap aja di tempat ini. Ini bukannya jembatan yang tadi ya? Ali menghentikan motornya tepat di tempat sebelumnya ia berhenti saat memeriksa ponsel. Bulu tengkuknya meremang seperti ada yang sengaja menghembuskan napas di belakangnya. Apa dari tadi aku cuma muter-muter di tempat ini, ya? Atau memang aku nggak pindah? Ia bergidik. Sudah terlalu lama ia di tempat itu. Upaya apapun yang ia lakukan, Ali tak bisa keluar dari situasi itu. Bahkan ia sudah putar balik ke arah pabrik, tapi tetap saja kembali ke jembatan itu. Sialan, biasanya nggak seperti ini. Ali menggerutu karena terjebak di tempat itu. Ia putus asa memikirkan cara untuk sampai ke rumah dengan selamat. Ali membeku saat mendengar tawa yang menggaung. Suara itu seperti dari jauh, tapi juga terasa dekat. Tawa itu tak juga berhenti, malahan semakin keras. Ali jadi takut sekarang. Di hutan tak ada seorang pun yang akan mendengarnya, walau berteriak minta tolong, apalagi mengharapkan orang melintasi jalan yang sama. Ali membeku, kaget dengan klakson dari arah belakang. Perlahan ia menoleh dan mendapati truk pengangkut pasir semakin mendekat. "Kenapa, Mas? Motornya mogok." Supir truk itu bertanya pada Ali setelah memberhentikan truknya di samping motor Ali. "Anu, ini Pak. Dari tadi saya cuma muter aja di tempat ini dan gak bisa keluar." Ali menelan ludah saat mengatakan hal tak masuk akal itu, takut dikira mengada-ada. "Oh, itu memang sudah sering kejadian seperti ini, Mas. Bahkan biasanya sampai 2-3 hari baru ditemukan." Di luar dugaan, tanggapan supir itu seperti hal yang lumrah dan tak menganggap Ali mengada-ada. "Apa yang ditemukan, Pak?" Ali agak heran dengan pernyataan supir truk itu dan memutuskan bertanya. "Mayat, Mas. Kelaparan karena hilang di tempat ini, disesatkan sama setan penunggu." Supir itu bercerita dengan enteng seakan itu hanya dongeng anak-anak yang tak nyata. Melihat reaksi Ali, supir itu baru sadar bahwa dia telah mengatakan hal mengerikan. "Anu, itu pasti Mas tadi tidak berdoa dulu waktu mau perjalanan pulang ya?" Supir itu mengalihkan pembicaraan agar suasana sedikit mencair. Mendengar itu Ali hanya menggosok tengkuknya, mengakui kalau dia lupa berdoa saking ngantuknya. "Anu, gimana caranya saya keluar dari sini, Pak? Mas ikuti saja truk saya dari belakang sampai keluar dari hutan ini, dan jangan berpikiran kotor seperti mengumpat." Supir truk itu mengulurkan bantuan sebisanya karena dia sendiri sering juga disesatkan seperti halnya Ali. Setuju dengan penawaran itu, Ali menghidupkan motornya dan mengikuti laju truk pengangkut pasir itu sampai tiba di pinggiran hutan. Ali menepikan motornya, bermaksud ingin berterima kasih pada si supir truk, tapi truk itu nyatanya tak berhenti dan semakin jauh hingga tak terlihat lagi. Pengalaman yang menurut Ali cukup menakutkan.
Niat hati ingin memotong jalan yang lebih dekat, tapi malah tersesat hingga baru sampai rumah jam 3 pagi. Ali menceritakan pengalamannya semalam pada teman kerjanya dan mendapat pujian bodoh dari si sahabat. Lagian, bisa-bisanya kamu lewat jalan itu, padahal biasanya kamu lewat jalan memutar karena lebih ramai dan halus. Irawan, teman kerja Ali, mengatai Ali karena dengan bodohnya memilih jalan angker. Ya mana aku tahu kalau jalan itu angker. Ali tak bisa berkelit karena dia sendiri menyadari bahwa dirinya memang bodoh. Jalan itu, lebih tepatnya di jembatan itu, sudah banyak kejadian seperti yang kamu alami. Syukur kamu bisa keluar dari hutan itu. 6 bulan lalu ada supir truk pengangkut pasir ditemukan meninggal di sana. Tubuhnya kering setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Sepertinya dia mati kelaparan dan dehidrasi. Irawan bercerita kejadian 6 bulan lalu yang bahkan beritanya sempat dimuat di surat kabar. Ali jadi ingat orang yang menolongnya tadi malam. Jangan-jangan itu adalah hantu supir truk yang meninggal 6 bulan lalu. Makanya jembatan itu dinamakan jembatan bingung, karena orang yang lewat sana saat tengah malam hanya akan berputar-putar dan tak bisa keluar. Irawan menambahkan dan membuat Ali semakin takut, sekaligus merasa bersyukur karena ia bisa keluar dari tempat itu. Itulah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin saja kalian pernah mengalami hal serupa? Ingatlah, di antara keraguan dan keyakinan, kisah ini bisa jadi adalah kisah nyata. Cerita Tanah Tanpa Suara. Cerita ini adalah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa pada tahun 90-an, lalu dikemas dalam sebuah kisah pengalaman nyata kiriman seseorang. Namaku Bayu. Tahun 2017, aku seorang jurnalis freelance yang hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Aku tidak punya banyak keluarga, hanya seorang paman di kampung bernama Suraji, yang kabarnya tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namanya Desa Kebonrejo. Dulu waktu kecil, aku sempat diajak ke sana, tapi memorinya kabur. Yang kuingat hanya bau tanah basah, suara gamelan jauh di malam hari, dan suara ibu-ibu tertawa dari balik pohon. Setelah itu, aku tak pernah lagi menginjakkan kaki ke desa itu. Sampai suatu hari, aku menerima sepucuk surat. Bukan dari email atau WhatsApp, tapi benar-benar surat pos dengan amplop lusuh dan tulisan tangan yang gemetar. Bayu, jangan pernah datang ke tanah ini. Tapi kalau surat ini sampai ke tanganmu, mungkin waktunya sudah dekat. Kami tidak sendiri di sini. Semua suara sudah hilang sejak malam itu. Dan siapapun yang mendengar suara yang bukan miliknya, tidak akan bisa kembali. Itu tulisan Pak Suraji. Yang membuatku merinding. Surat itu dikirim 3 bulan sebelumnya. Tapi baru tiba sekarang. Stempel posnya pun sudah kabur. Saat aku mencoba menelepon nomor lamanya tidak aktif. Bahkan Google Maps tidak lagi menemukan Desa Kebonrejo. Seolah-olah tempat itu dihapus. Dan aku malah jadi makin penasaran. Aku menyusuri arsip-arsip tua, forum internet, dan akhirnya menemukan satu peta dari tahun 1987 yang mencantumkan lokasi Desa Kebonrejo. Letaknya sekitar 6 jam dari Semarang, melewati jalan pegunungan dan hutan yang sekarang sudah tak dilalui kendaraan umum. Aku berangkat membawa kamera DSLR, voice recorder,
dan senter kepala. Bukan karena sok pemberani, tapi karena aku merasa ini satu-satunya warisan keluargaku yang masih bisa kukejar. Perjalanan ke desa itu seperti menembus dimensi lain. Sinyal hilang, jalanan makin sempit. Singkat cerita, akhirnya aku tiba di sebuah gerbang kayu tua yang sebagian tulisannya sudah lapuk. Tak ada orang, tak ada suara. Yang menyambutku hanya keheningan. Bukan keheningan biasa, tapi keheningan yang seperti menyerap semua suara. Tak ada suara angin, tak ada suara cicak, tak ada suara ayam. Bahkan langkah kakiku di tanah pun, suaranya seperti ditelan bumi. Aku berjalan pelan melewati rumah-rumah kosong. Sebagian masih utuh, sebagian roboh. Tapi yang aneh, semuanya tampak seperti ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Di satu rumah, meja makannya masih terisi piring dan gelas. Di rumah lain, ada TV tua menyala tanpa listrik. Hanya layar hitam yang sesekali berkedip. Dan di salah satu rumah yang sedikit lebih besar dari lainnya, aku menemukan sesuatu yang membuatku tercekat. Sebuah foto keluarga. Di bingkai kayu berdebu itu, terlihat jelas wajah Pak Suraji di tengah, tapi wajahnya disapu arang hitam, dan semua wajah lainnya digosok hilang. Hanya tubuh-tubuh tanpa muka. Aku memutuskan bermalam di rumah itu. Rumah Pak Suraji. Aku yakin itu. Meski tak ada air dan listrik, aku tetap pasang tenda kecil dalam ruang tamu dan mulai menyalakan alat rekam. Anehnya, kamera DSLR-ku gagal menyala. Voice recorder hanya memutar desisan kosong. Bahkan jam tanganku berhenti tepat pukul 1.13 malam. Itu saat aku mendengarnya. Tangisan, pelan. Seperti suara anak kecil, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah, dari bawah lantai. Aku mendekat ke sumber suara. Lantai kayu tua berderit pelan saat aku injak. Dan saat aku angkat satu papan lantai yang lepas, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Lorong. Lorong kecil dan gelap yang menurun tajam ke bawah tanah. Dan suara tangisan itu makin jelas dari sana. Tanpa pikir panjang aku turun, membawa senter dan kamera yang tak kunyalakan. Langkah demi langkah, lorong itu membawa aku ke ruang bawah tanah. Dan di sanalah aku melihatnya. Puluhan, mungkin ratusan patung batu menyerupai manusia. Duduk bersila, membentuk lingkaran. Mulut mereka terbuka, seperti sedang menjerit diam-diam. Dan di ujung ruangan, ada satu kursi rotan tua, kosong. Di sandarannya tertulis dengan ukiran kuno, Suraji. Tiba-tiba dari arah belakangku terdengar desisan pelan. Awalnya kupikir itu suara angin, tapi tak ada angin di ruangan ini. Aku menoleh cepat. Patung-patung itu yang tadinya diam seperti batu mati, sekarang sedikit berubah posisi. Aku menahan napas, dan saat aku menyinari mereka dengan senter, aku sadar sesuatu. Salah satu dari patung itu membuka matanya. Mataku membelalak. Aku mundur perlahan, tapi kakiku menginjak batu kecil yang membuatku hampir terjatuh. Saat aku mendongak, semua patung kini menghadap ke arahku. Mulut mereka tetap menganga, tapi seolah makin dalam, makin gelap.
seperti lubang tanpa dasar. Aku ingin lari, tapi kepalaku berdengung. Lalu ada suara, bukan dari luar tapi dari dalam telingaku. Kamu sudah mendengar. Kamu tak bisa kembali. Jeritan itu menggema di dalam kepalaku. Tanganku menutupi telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Lalu suara lain menyusul, tangisan anak kecil, bisikan serak, dan derai tawa perempuan yang mengerikan. Aku berlutut, pusing. Dunia seakan berputar, dan kemudian semuanya gelap. Aku terbangun di tengah pemakaman desa. Masih malam, tapi langit tampak pucat. Telingaku berdarah. Jaketku robek. Alat rekamku tak ada. Kamera hancur. Tapi ada satu hal yang baru. Selembar kertas di dalam saku. Surat. Tulisan tangan yang masih basah tintanya. Bayu, mereka mencari suara. Karena suara adalah nyawa. Yang mendengar akan menjadi bagian dari mereka. Itu bukan patung. Itu adalah jiwa-jiwa yang tak bisa kembali. Kalau kau membaca ini, mungkin kau belum sepenuhnya milik mereka. Tapi malam belum selesai. Tinggalkan tempat ini sebelum terdengar suara berikutnya. Begitulah isi pesannya. Aku menatap ke arah gerbang desa yang samar terlihat dari kejauhan. Aku harus pergi. Tapi langkahku berat. Dan entah kenapa, di kejauhan, di antara bayang pohon bambu, aku mendengar bisikan yang memanggil namaku. Aku tak jadi melangkah. Kakiku terpaku di tanah. Jantungku berdegup cepat, tapi tubuhku seperti membeku. Suara itu tak asing, bukan hanya bisikan, tapi nyaris seperti suara ibuku. Tapi aku tahu itu tak mungkin. Ibu sudah meninggal bertahun lalu. Aku memaksa diri berjalan keluar gerbang desa. Setiap langkah terasa berat seperti ada sesuatu yang menggantung di tubuhku. Saat akhirnya aku mencapai jalan tanah yang terbuka, aku melihat sebuah warung tua di kejauhan, tertutup debu dan semak. Dari dalamnya muncul seorang pria tua bongkok mengenakan baju lurik. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Ia menatapku lama sebelum akhirnya bertanya, "Kau dari Kebon Rejo?" Aku mengangguk. Suaraku tak keluar. Tenggorokanku kering. Ia menghela napas panjang. "Sudah banyak yang tak kembali. Tapi kalau kau bisa berdiri di sini, berarti kau belum sepenuhnya diambil." Aku mencoba berkomunikasi lewat buku catatan kecil yang kubawa. Aku menanyakan tentang Pak Suraji. Pria tua itu menggigil. Suraji adalah kepala ritual. Dia pemimpin upacara terakhir sebelum desa itu hilang dari dunia ini. Ia lalu mengajakku masuk ke warungnya. Di dalam ada banyak benda lama. Radio rusak, boneka kayu, dan lemari penuh kaset pita. Ia mengambil satu dan menyodorkannya padaku. "Ini suara terakhir dari desa itu, tapi jangan putar di sembarang tempat. Bawalah ke klinik jiwa di kota Salatiga. Di sana ada satu orang yang pernah keluar hidup-hidup, namanya Pak Pranoto." Keesokan harinya aku naik ojek ke rumah sakit atau klinik yang berada di Salatiga. Rumah sakit jiwa itu seperti bangunan Belanda tua, sepi dan suram. Saat aku menyebut nama Pranoto, perawat menatapku aneh, lalu mengantar ke ruang isolasi. Pranoto, seorang lelaki dengan rambut memutih dan mata kosong. Ia duduk di kursi roda menatap jendela. Tapi saat aku menyalakan kaset, tubuhnya menegang. "Kamu mendengarnya juga ya?" Aku mengangguk,
Air matanya jatuh. Dulu aku juga wartawan, tapi terlalu penasaran. Suara mereka tidak hanya menempel, tapi tinggal. Aku mencoba keluar, tapi suaraku tertinggal. Dan kini hanya bisa berbicara jika suara itu mengizinkan. Pranoto lalu mencakar tangannya sendiri. Di bawah kulitnya, ada goresan seperti ukiran aksara kuno. Ritual itu, sumpah hening, dibuat oleh dukun tua untuk menjebak roh yang bersuara. Tapi mereka salah. Yang terjebak justru manusia yang mendengar. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi tubuh Pranoto kejang, lalu jatuh diam. Perawat masuk panik dan aku diusir dari ruangan. Saat keluar dari rumah sakit, aku sadar sesuatu. Surat dari Pak Suraji yang kutemukan di pemakaman. Tintanya masih segar hingga hari ini. Padahal, aku tak pernah membawa pulang surat itu. Aku kembali ke kontrakan di kota, tapi hidupku tidak pernah sama lagi. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, tapi karena suara-suara itu terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu nyata. Kadang aku mendengar suara derap kaki di lorong, meski aku tinggal di lantai 2 dan tak ada siapa-siapa. Kadang, suara ibu yang memanggilku dari dapur, padahal rumahku kosong. Tapi yang paling menakutkan adalah ketika aku mendengar bisikan dari dalam telingaku sendiri mengulang-ulang satu kalimat. Kau belum selesai. Mereka juga berarti belum selesai. Tiga bulan setelah kejadian di Kebon Rejo, aku menerima sebuah paket tanpa pengirim. Isinya adalah kaset pita, sama seperti yang diberikan pria tua di warung dulu. Tapi ini lebih berat, seolah-olah mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Dengan hati-hati aku memutar kaset itu di tape recorder lawas. Awalnya hanya diam, lalu suara lirih, serak, hampir hilang. Bayu, aku di sini. Aku bagian dari mereka sekarang, tapi aku menjaga satu hal untukmu. Suaramu, jangan pernah kembali. Itu suara Pak Suraji, pelan, tapi pasti. Dan saat suara itu berhenti, tap recorderku terbakar sendiri. Meleleh, seperti plastik terkena matahari. Hari-hari berlalu, aku mulai menulis kembali tapi tak bisa berbicara. Dokter bilang pita suaraku baik-baik saja, tapi tak ada penjelasan mengapa aku tidak bisa mengeluarkan suara. Sampai suatu malam aku bermimpi. Aku kembali ke Kebon Rejo. Tapi desa itu kini tak berbentuk desa, hanya tanah hitam, dan patung-patung bersila dalam lingkaran besar. Aku berdiri di tengah mereka, dan suara-suara itu, jeritan, bisikan, doa, tawa, tangis mengelilingiku, seperti pusaran tak terlihat. Dan di tengah mimpi itu, aku membuka mulut. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bicara. Tapi bukan suaraku yang keluar, itu suara Pak Suraji. Sekarang giliranmu menjaga suara orang lain. Aku terbangun dengan air mata, dan di kamarku tertulis di kaca jendela dari embun. Kebon Rejo tidak pernah menghilang, hanya bersembunyi dari mereka yang terlalu percaya pada suara. Kini aku hanya bisa menulis, tapi kadang jika kamu membaca catatanku dengan tenang, kamu akan mendengar bisikan. Itu bukan efek psikologis. Itu adalah mereka yang menunggu. Karena di dunia ini, suara bukan hanya alat komunikasi, tapi pintu.
Dan jika kamu membuka pintu itu terlalu lebar, jangan harap bisa menutupnya lagi. Itulah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin saja kalian pernah mengalami hal serupa? Jika kalian memiliki sebuah kisah nyata seram yang ingin saya ceritakan lewat video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ingatlah, di antara keraguan dan keyakinan, kisah ini bisa jadi adalah kisah nyata.